Ketua KPU ditimpa isu bertubi-tubi, mulai kasus asusila hingga sewa jet pribadi. Istri Sekjen DPR Republik Indonesia diduga terlibat dalam korupsi barang dan jasa di DPR Republik Indonesia. Pemerasan oleh SYL buat pegawai Kementan merana, ada yang nombok hingga 1,6 miliar rupiah. Korupsi emas Antam dilakukan General Manager dalam 6 periode berbeda. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Semenjak menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hashim Asyari banyak terkena isu yang menyorotinya. Dari masalah asusila sampai pernyataannya terkait pemilu akan dilaksanakan secara tertutup. Simak deretan kontroversi yang menjerat Hashim Asyari. Pemilu 2024 sudah selesai, kali ini sosok Ketua KPU dituduh melakukan tindakan asusila. Terbaru kasus lama Hashim menguap kembali terkait keterlibatannya dalam tindak asusila anggota panitia pemilihan luar negeri di Belanda. Simak deretan kontroversi yang menjerat Hashim Asyari. 1. Pernyataan terkait pemilu akan dilaksanakan secara tertutup. Jauh sebelum pemilu 2024 dilaksanakan sesuai asas yang berlaku, Hashim Asyari mengungkapkan adanya kemungkinan pemilu 2024 yang akan kembali menggunakan sistem tertutup. Sistem pemilu yang demikian berarti parpol diminta mengirimkan daftar nama kandidat wakil rakyat, namun pemilih tidak secara langsung memilih mereka, melainkan hanya memilih tanda gambar atau lambang parpol. Kandidat dengan nomor urut terkecil berhak menduduki kursi pertama sebagai lembaga perwakilan. Kendati demikian, ini hanya asumsi pribadi Hashim, bukan usulan KPU. 2. Dugaan tindakan asusila. Muncul pada September 2022 lalu, Hashim dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP atas tindak asusila yang dilayangkan terhadap seorang perempuan bertugas dalam panitia pemilihan luar negeri. Tindakan yang dilaporkan meliputi pendekatan, rayuan, dan tindak asusila sendiri sempat tersendat akibat pelaksanaan pemilu. Kini, kasus tersebut memasuki babak persidangan di meja hijau dan akan digelar pada 6 Juni 2024 mendatang. 3. Tetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Surat yang ditandatangani oleh Hashim Asyari dan diterbitkan 1 hari pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023, 16 Oktober 2023 lalu, berisi permintaan kepada partai politik untuk mengikuti batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden, menjadi kontroversi setelah usia Gibran diketahui belum genap mencapai 40 tahun. Hashim pun mendapat sasaran kritik dari sejumlah masyarakat karena menerima pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo pada saat itu. 4. Peringatan keras dari DKPP. Dilansir dari dkpp.go.id, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberikan sanksi peringatan keras kepada Hashim Asyari. Pasalnya, Ketua KPU tersebut tidak mampu menunjukkan sikap kepemimpinan profesional dalam membuat peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 pasal 8 ayat 2 mengenai keterwakilan 30% bakal calon perempuan pasca putusan Mahkamah Agung atau MA. 5. Sewa jet pribadi. Saat menjalani tugasnya sebagai Ketua KPU, Hashim dituduh foya-foya dengan memanfaatkan jet pribadi guna bersenang-senang. Tudingan disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar Rizwan Toni. Tetapi oleh Hashim hak tersebut dibantah karena jet pribadi digunakan untuk kebutuhan monitoring logistik pemilu 2024. Hashim menyewa pesawat jet agar surat suara sampai kepada para pemilih secara tepat waktu. Sudah ada rutin gaya hidup, ya. Soal nyewa private jet sama dugem ini gimana, Mas? Ada komentar sedikit nggak, Mas? Atau keterangan tertulisnya bakal disampaikan apa? Segera. Tapi itu gimana, Mas? Soal gaya benar Mas?
beneran ada nggak sih Mas yang kayak gitu tadi disinggung kayak kerja di mobil pribadi gitu-gitu? Kalau pesawat itu pesawat sewaan untuk monitoring gitu, bukan ngangkut ya, tapi untuk monitoring apa namanya logistik mbak. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari loh. Dan yang bertanggung jawab KPU mbak. Kalau logistiknya gagal, 14 hari gagal, siapa yang akan diminta tanggung jawab? Iya, berarti itu emang untuk keperluan KPU gitu, bukan untuk memastikan bahwa surat suara, terutama surat suara formulir itu terkirim secara ini tepat waktu. Kami nggak mau resiko mbak. Kalau unitnya ada berapa? Aduh saya detailnya nggak tahu nih mas. Detailnya nggak tahu. Kan itu untuk kemana-mana seluruh Indonesia. Kalau misalkan ada laporan yang kayak Ya untuk kemarin pemilu itu. Tahu nggak teman-teman? Pengadaan logistik itu cuma 75 hari. Siapa yang nggak spot jantung? Kalau gagal siapa yang dituduh gagal? yang tadi sama yang mobil disinggung Bu Rizka ya? Kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di DPR Republik Indonesia terus diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam waktu dekat, KPK akan segera memanggil istri dari Sekjen DPR Republik Indonesia, Indra Iskandar, Farida Alamsyah. KPK memanggil istri dari Sekjen DPR Republik Indonesia Indra Iskandar, Farida Alamsyah. Farida akan diperiksa sebagai saksi dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di DPR Republik Indonesia. Meski begitu, Ali tidak menjelaskan lebih rinci terkait persoalan yang akan ditanyakan penyidik terhadap Farida. Sekjen DPR Republik Indonesia Indra Iskandar mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel. Gugatan itu terkait sah atau tidaknya penyitaan melawan KPK. Dilihat dalam laman Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan atau SIPP PN Jaksel, gugatan pra-peradilan Indra didaftarkan pada Kamis 16 Mei. Gugatan itu terregister dengan nomor 57-PID.PRA-2024-PN Jakarta Selatan. Sidang perdana pra-peradilan Indra akan digelar pada Senin 27 Mei. Namun petitum permohonan belum ditampilkan di SIPP. Ya, jadi informasi yang kami peroleh betul hari ini tim penyidik KPK dalam rangka terus mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI
melakukan penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI di beberapa ruang kerja termasuk ruang staf. Informasi yang kami dapat, penggeledahan tersebut saat ini masih terus berlangsung dan tentu nanti hasil penggeledahan dimaksud kami akan sampaikan setelah memastikan tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan dimaksud. Infonya ada ya Pak? Intinya sudah saya sampaikan semua tentang pengetahuan saya, tentang fakta-fakta yang saya ketahui sudah saya sampaikan. Dan saya berkeyakinan penyidik KPK akan bekerja secara profesional. Oke, makasih. Saya punya banyak acara. Direktur PT HK Cipta Loka dan HK Loka, Hendra Putra, sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan menceritakan curhat pejabat Kementerian Pertanian yang menyebut pimpinannya seperti iblis. Pemerasan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL buat pegawai Kementan merana. Ada yang nombok hingga 1,6 miliar rupiah. Sidang kasus pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL terus bergulir di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Jaksa KPK menghadirkan Rininta Oktarini selaku protokol Menteri Pertanian era Syahrul Yassin Limpo. Rini mengungkap permintaan SYL ke pegawai Kementerian Pertanian mulai parfum, kacamata, handphone hingga pin menteri dari emas. Jaksa lalu menyebutkan handphone dan iPad yang disebut diminta oleh SYL. Rani mengatakan dia berkoordinasi dengan Panji selaku ajudan SYL terkait pemenuhan barang permintaan tersebut. Rini mengatakan SYL juga pernah menunjuk langsung badan di Kementan yang harus membayar setiap permintaan tersebut. Dia mengatakan SYL meminta pembayaran iPad dilakukan oleh Litbang Kementan. Dia mengatakan pemenuhan permintaan parfum SYL dilakukan oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian atau PSP. Dia mengatakan Dirjen PSP membayar parfum SYL sebanyak 1 kali, sementara Biro Umum sebanyak beberapa kali. Rini mengatakan permintaan handphone SYL diberikan ke Biro Umum Kementan. Dia menuturkan ada 1 kali permintaan handphone ke bidang SDM Kementan. Kemudian Jaksa KPK menghadirkan Direktur CV Maksima Selaras Budi, Fazar Noviansyah selaku vendor di Kementerian Pertanian sebagai saksi. Fajar mengatakan pihaknya diminta untuk membayar rawat inap istri SYL, Ayun Sri Harahap. Fajar mengatakan nilai biaya rawat inap itu mencapai 28,9 juta rupiah. Dia mengatakan permintaan itu disampaikan oleh mantan Kasubag Rumah Tangga Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian, Isnar Widodo. Fajar mengatakan uang untuk biaya rawat inap itu diberikannya melalui transfer. Dia mengatakan dirinya saat itu berada di Bojonegoro lantaran tengah dalam kondisi berduka. Jaksa lalu menanyakan apakah Kementan masih memiliki utang kepadanya selaku vendor. Fajar mengatakan masih ada 149 juta rupiah yang belum dilunasi. Kemudian Jaksa KPK menghadirkan Direktur PT HK Cipta Loka dan HK Loka Hendra Putra sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan. Hendra menceritakan curhat pejabat Kementerian Pertanian yang menyebut pimpinannya seperti iblis. Jaksa mendalami cerita Gempur. Hendra mengatakan Gempur curhat mengaku kejebak serta menyebut pimpinannya iblis. Hendra mengatakan Gempur menjanjikan uang yang dipinjam darinya akan dikembalikan lantaran meyakini SYL akan direshuffle.
Dia mengatakan Gempur menyebut uang itu akan dikembalikan dari patungan eselon 1 Kementan. Hendra mengetahui adanya praktek patungan sharing eselon 1 itu dari cerita Gempur. Dia mengaku mengikuti pemberitaan terkait reshuffle menteri hingga merasa kasihan dan meminjamkan uang ke Kementan. Jaksa lalu merincikan permintaan ke Hendra oleh Kementan seperti biaya nikahan cucu hingga sewa Alphard. Hendra mengatakan hingga saat ini, Kementan masih berhutang kepadanya senilai 1,6 miliar rupiah. Diketahui, SYL didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah. Dia didakwa bersama 2 ex anak buahnya, yakni Sekjen Kementan Nonaktif Kasdi dan Direktur Kementan Nonaktif M. Hatta. Kasdi dan Hatta diadili dalam berkas perkara terpisah. Kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komodita emas sebesar 109 ton di PT Antam. Kini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Kuntadi merinci 6 orang tersangka tersebut, yaitu mantan General Manager Unit Basis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBPPLM PT Antam dari berbagai periode. Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebesar 109 ton di PT Antam tahun 2010 hingga 2021. Ada 6 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Kuntadi merinci 6 orang tersangka tersebut, yaitu mantan General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBPPLM PT Antam dari berbagai periode, diantaranya TK menjabat periode 2010 hingga 2011, HN menjabat periode 2010 hingga 2013, DM menjabat periode 2013 hingga 2017, AH menjabat periode 2017 hingga 2019, MAA menjabat periode 2019 hingga 2021, ID menjabat periode 2021 hingga 2022. 4 tersangka langsung ditahan. Para tersangka ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Pondok Bambu. Sementara tersangka lainnya sudah ditahan karena tengah menjalani penahanan untuk kasus lainnya. Kuntadi menjelaskan peran para tersangka dalam perkara ini. Mereka melakukan aktivitas secara ilegal terhadap jasa manufaktur yang seharusnya berupa kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia. Namun para tersangka secara melawan hukum dan tanpa kewenangan telah melekatkan logam mulia milik swasta dengan merek Logam Mulia atau LM Antam. Selama kurun waktu tersebut telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton yang kemudian diedarkan di pasar secara bersamaan dengan logam mulia produk PT Antam yang resmi. Kuntadi menyebut hal itu turut merusak pasar produk resminya. Akibat perbuatan para tersangka ini, maka dalam periode tersebut telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton yang kemudian diedarkan di pasar secara bersamaan dengan logam mulia produk PT Antam yang resmi. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jangto, pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jangto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga logam mulia yang bermerek secara ilegal ini
telah menggerus pasar dari logam mulia milik PT Antam, sehingga kerugiannya menjadi berlipat-lipat lagi. Terhadap perbuatan tersangka ini kami sangkakan ketentuan pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 untuk tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkara pertama. Sedangkan terkait perkara kedua, sebagaimana tadi siang telah kami sampaikan bahwa saudara BGA ini adalah mantan Dirjen Minerba ESDM periode 2015-2020 yang setelah kami lakukan pemeriksaan pada hari ini kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka, dan selanjutnya untuk bukti penyidikan yang bersangkutan kami lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Adapun perbuatannya sebagaimana telah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan pada periode tahun 2019 telah merubah RKAB yang semula jumlahnya ditetapkan sebesar 30.217 metrik ton dirubah menjadi 68.300 metrik ton, atau terjadi peningkatan lebih dari 100% dengan tanpa melakukan kajian atau tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga RKAB ini diduga bisa dikatakan sebagai fiktif, dan tujuannya adalah untuk memfasilitasi timah hasil peredaran secara ilegal cetakan, sehingga bisa dijual secara melalui PT Timah. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dalam perkara kedua. Ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Ya, untuk ketentuan yang dilanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 8. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.